Hai, welcome back di Just Cafe Channel again. Jadi aku baru pulang kantor, lagi sebentar ya, capek banget. Jadi aku sekarang lagi di tempat tidur, lagi lay down aja, lagi mau lay down. Rencananya mau cuman scratching sembari bikin video. Oh yes, ini boneka papi aku yang selalu nemenin aku kalau tidur. Jadi aku selalu ada di samping aku. Dia lembut banget, jadi enak banget kalau pada saat winter ya, karena ini bikin warm. Anyway, the topic is not this cute doll. So jadi minggu-minggu ini tuh memang aku tuh agak sedikit sibuk banget dengan urusan pekerjaan aku. Nah, sesuai dengan topik aku hari ini adalah bahwa ya sekedar flashback ya. Jadi aku itu pada tahun 2018 ketika aku pindah ke sini, aku beruntung banget karena aku langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan Amerika. Mereka punya branch di Belanda, di Amsterdam. Dan mereka itu produce juice, jadi nanti ditransfer ke supermarket dan ke Unilever juga, ke McDonald, ke Starbucks. Jadi itu customersnya kami gitu loh. Nah, pekerjaan aku adalah sebagai planner raw material di departemen supply chains. So mungkin ada beberapa yang ada di subscriber aku tahu supply chains itu apa gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi di dalamnya itu ada purchasing, ada material control, ada production planning, seperti itu. Dan memang basicnya dan experience aku di situ gitu loh, sejak dari Indonesia. Nanti mungkin nanti link untuk supaya kalian tahu apa profesi aku, kerjaan aku, pengalaman aku di mana, nanti aku akan taruh link LinkedIn untuk profesional aku di description box. Jadi kalau untuk ada beberapa orang yang pingin connect aku di situ, ya silakan. Kita kadang kita tidak mengetahui rezeki pekerjaan itu bisa datang hanya karena koneksi kita dengan orang atau hanya karena kita mungkin bertegur sapa dengan orang. We never know ya. Oke. Jadi aku udah start kerja dari tahun 2000 ya, sejak aku pindah 2018 begitu. Nah, tahun 2019 akhir awal 2020 itu aku dipromosikan di kantor menjadi koordinator tim ya, seperti itu. Dan ya tim aku itu mereka ada yang satu orang Belanda, satu orang Brazil, sekarang yang ada Turki, dan new tim aku yang satu dari India. Nah, sebenarnya aku di kantor baru aku ini aku sangat sangat enjoy sekali. Aku bisa dibilang tim aku ini tim yang sangat kecil, cuman sekitar di bawah aku tuh cuman 5 orang aja gitu loh. Sementara kalau dipikir-pikir dulu waktu aku kerja terakhir itu aku kerja di gdid.com, mungkin kalian tahu online shop itu. Ya, aku rasa lebih dari 60 orang itu tim aku. Mungkin ada yang subscribe di sini, anak-anakku dulu di GDID. Hai. Mereka juga follow aku di Instagram. Jadi seperti itu. Jadi cuman mungkin challenge-nya adalah karena mereka itu kan beda culture, sementara aku ini kan termasuk orang Indonesia. Ya bisa dibilang awalnya agak sedikit nggak pede karena aku pikir aku orang Indonesia, gadis kampung. Ya maksudnya kadang kalau aku duduk lagi nggak pernah berpikir bahwa aku bisa sampai sejauh ini gitu loh. Aku dari ND, Flores, ke Jawa, lalu sekarang di Belanda, dan sekarang anak buah aku tuh orang-orang luar negeri semua gitu loh. Dan aku bisa gitu loh. Jadi sebenarnya aku juga
dalam hati kecil berbangga dengan hal itu, tetapi ya kembali lagi, semua itu kan didapat juga dengan kerja keras, kepercayaan diri kita juga, dan juga tekad dan kemauan kita juga gitu loh. Jadi seperti itu. Nah sekarang itu agak sedikit dilema karena market di Amsterdam dan Belanda ini sangat besar sekali. Mereka itu apalagi setelah corona, banyak banget perusahaan-perusahaan yang butuh banget tenaga di bidang supply chain. Jadi ini juga buat informasi bahwa buat teman-teman, buat subscriber aku yang Indonesia, jangan pernah berhenti bermimpi juga. Karena aku juga berawal dari bermimpi, cuman berkata-kata bahwa aku suatu saat pasti bisa kerja di luar negeri gitu loh, dengan pengalaman aku gitu loh. Nah, ya sekarang here I am. So, kata-kata tuh adalah doa, itu benar-benar hal yang sangat aku percaya gitu loh. Anyway, so back to the topic. Jadi sekarang tuh dilema buat aku adalah, aku di tempat kerja aku ini, saat ini tim aku tuh sangat bergantung sekali dengan aku karena bos aku itu resign. Jadi semua pekerjaan itu bisa lagi dikasih ke aku. Dan saat ini tuh aku yang paling senior, bisa dibilang yang cukup experience untuk ya menyelesaikan segala isu gitu loh. Nah, dan di samping itu, mungkin teman-teman ada yang lihat dulu video aku, ingat nggak yang aku interview? Itu adalah soal perusahaan Crocs, perusahaan sepatu. Nah, setelah 1 minggu itu aku ada 2 perusahaan lagi yang interview sama aku. Itu perusahaan Hitachi Machinery. Kalian mungkin sudah kenal brand Hitachi ini. Dan yang kedua adalah perusahaan oil dan gas. Nah, ya, jadi sekarang tuh aku lagi di dalam kondisi bimbang gitu loh. Kira-kira aku itu mau gimana gitu loh. Mau tetap stay di kantor aku. Sebentar ya, ini tiba-tiba message-nya masuk. Soalnya aku rekam pakai HP. Aku belum punya kamera by the way. Jadi selama ini video aku semuanya pakai dengan handphone. Anyway, ya, jadi aku tuh dilema. Apakah aku harus tetap di kantor aku dengan bisa dibilang gajinya mungkin tidak sebesar dengan yang ditawarkan oleh Hitachi dan perusahaan oil dan gas itu, atau aku meninggalkan pekerjaan aku demi mendapatkan gaji yang besar gitu loh. Ya kalau kalian teman-teman, kalian pilih yang mana gitu loh. Nah, aku sebenarnya pada saat aku buat video ini, sebenarnya aku sudah membulatkan tekad. Memang sebenarnya setelah aku, karena aku tuh orangnya itu bisa dibilang cukup loyal dengan perusahaan. Maksudnya aku tuh menghargai proses, ya. Dan aku ingin bilang ke teman-teman dan subscriber semua, penting sekali ya kalau kita bekerja itu kita menghargai proses dan menghargai perusahaan yang kita kerja, dan juga tidak terlalu greedy. Maksudnya tidak terlalu sedikit-sedikit berujung ke uang gitu loh. Karena contohnya saja ya, masa pandemi ini, menurut aku bersyukurlah orang-orang yang masih punya pekerjaan, bersyukurlah orang-orang yang masih bekerja gitu loh. Karena ada teman-teman kita di luar sana yang mereka tadinya mungkin posisinya bagus atau gimana, mereka kehilangan pekerjaan. Jadi selalu berusaha untuk memposisikan diri kalian, mencintai apa yang kalian kerjakan, dan juga mencintai perusahaan kalian ketika kalian bekerja gitu loh. Nah itu prinsip aku dari dulu seperti itu. Nah karena aku sudah bekerja 2 tahun dan aku dipromosikan, tentu saja ada kenaikan gaji. Tentu saja, puji Tuhan, itu cukup buat aku. Nah, ketika saat ini memang sekarang itu ketika saya melihat market di perusahaan di luar di Belanda ini sangat besar dan banyak banget
lowongan untuk pekerjaan buat posisi saya, dan saya juga mendapat banyak tawaran pekerjaan saat ini, dan mereka itu memberikan lumayan gaji yang sangat besar. Tentu saja saya berbicara kepada perusahaan saya, karena buat saya itu juga sangat penting. Ketika kalian mencintai perusahaan kalian, kalian mencintai teman-teman kalian di kantor, dan kalian juga mencintai pekerjaan kalian, dan sebaiknya menurut saya itu kalian berkomunikasi lah apa yang kalian inginkan dengan sebelum kalian mengajukan resign hanya karena kalian dibayar lebih mahal di perusahaan lainnya. Nah, kenapa saya share pengalaman ini ke kalian? Sebenarnya memang saya sempat ada dilema, beberapa bulan lalu tuh saya sempat dilema gitu loh, pingin keluar dari perusahaan karena merasa bahwa kayaknya saya bisa dibayar lebih kok. Kenapa saya harus stay di perusahaan ini? Kok saya ternyata ada perusahaan lain yang mau tawar saya gaji lebih banget gitu loh, berapa kali lipat gitu loh. Nah, tetapi ya saya itu mungkin saya nggak tahu mendapat ilham atau apa, tapi saya akhirnya merenungkan kembali, sebenarnya dalam bekerja itu apa sih yang kita cari? Uang pasti, kenyamanan juga pasti, dan kita juga harus berpikir future, jangka panjang masa depan kalian di suatu perusahaan tersebut. Dan saya sangat beruntung sekali bekerja di satu perusahaan yang sangat besar, yang sangat stabil, bahkan sangat-sangat stabil bisa dibilang, dan kami ini mendapatkan banyak untungan pada saat pandemi. Banyak perusahaan yang kolaps dan harus tutup, perusahaan aku ini enggak. Bahkan karena kami producing juice ya, karena corona dan pandemik ini banyak sekali customer kami yang menginginkan untuk produksi lebih banyak, jadi otomatis kami sebagai karyawan juga mendapatkan profit seperti itu. Oke, back again to the topic story. So akhirnya saya itu berkomunikasi dengan manajemen perusahaan, tentunya bahwa saya merasa tidak puas dengan gaji yang saya peroleh gitu loh. Ya, itu cerita beberapa bulan yang lalu ya. Saya merasa tidak puas dan saya bilang ke mereka bahwa untuk posisi saya harusnya saya dibayar segini gitu loh, tetapi kenapa saya dibayar sekian gitu loh. Nah, akhirnya perusahaan aku itu juga orangnya sangat fair. Mereka juga melihat bahwa ya selama saya bekerja saya tidak pernah meminta apapun, yang saya lakukan hanya untuk menunjukkan support saya ke perusahaan, dedikasi saya ke perusahaan. Dan apalagi dalam kondisi pandemi ini pun saya selalu fokus dan bekerja dengan baik loh. Akhirnya mereka mempertimbangkan, dan akhirnya mereka memberikan kenaikan lagi buat saya. Tetapi kenaikan tersebut sebenarnya tidak besar. Tetapi kenaikan tersebut itu bahkan masih rendah dengan apa yang akan saya dapatkan kalau saya pindah dari perusahaan saya yang sekarang. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi ya, nah itulah mungkin ya kelemahan manusia. Kadang kita itu selalu merasa tidak puas dengan apa yang kita peroleh, dan selalu merasa tidak bersyukur dengan apa yang kita peroleh, dan kita selalu berpatokan bahwa uang itu bisa membeli kebahagiaan. Nah, maksud saya itu bukan maksudnya ini cuma sekedar sharing. Beberapa bulan lalu itu saya sangat-sangat dilema, dan saya join interview sampai akhirnya saya impress mereka di interview saya gitu loh, sampai akhirnya mereka setuju dan mau hire saya. Tetapi ujung-ujungnya saya harus bilang maaf, saya tidak bisa join dengan kalian. Nah, itu kan juga sebenarnya tidak bagus gitu loh buat perusahaan tersebut. Meskipun saya belum join bersama perusahaan tersebut, tapi saya harus menolak Crocs yang kemarin sempat nawar saya pekerjaan. Dan juga sekarang saya dihadapkan dengan Hitachi dan salah satu perusahaan oil dan gas lagi. Dan setelah saya berpikir lagi,
ya ini cukup dilema ya. Satu sisi kamu dapatkan uang yang banyak, tapi salah satu sisi lagi kamu belum tahu challenge apa yang akan kamu hadapi ketika kamu pindah kantor itu gitu loh. Dimana saat ini kantor yang sekarang itu kamu sudah pasti tahu bahwa sesibuk-sibuknya kamu, level stres kamu tuh kamu sudah tahu sampai di mana. Dan saya ini kan baru mau 3 tahun di kantor ini gitu loh, dan baru mau 3 tahun ya. Dan memang saya selalu punya prinsip bahwa saya tidak mau bekerja di satu perusahaan yang cuma 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Paling nggak 3-4 tahun itu adalah minimal saya untuk, buat saya sangat penting sekali untuk posisi saya supply chain untuk menggali experience lebih banyak di satu perusahaan sebelum kamu pindah ke perusahaan lagi. Itu juga tips yang sebenarnya saya dapatkan dari coaching saya lupa itu online coaching saya, bahwa untuk membuat CV kamu itu juga bagus dan maksudnya impress gitu loh. Karena perusahaan baru yang hire kamu, mereka itu akan tahu seberapa how you say experience and then kamu loyalty kamu ke perusahaan. Kalau kamu cuma loncat 1 tahun atau 1 bulan ke perusahaan lain, ke perusahaan selanjutnya, itu juga akan mencirikan bahwa kamu tuh bukan tipikal orang yang tidak cukup juga probably experience-nya seperti itu. Jadi ya ini cuman sekedar chit chat aku hari ini, dan hari ini aku merasa dalam kondisi yang cukup tenang untuk menceritakan hal ini. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, semoga didapatkan pekerjaan. Dan buat teman-teman yang sekarang masih punya pekerjaan, bersyukurlah, karena ada beberapa orang lain di luar sana yang mungkin susah mendapatkan pekerjaan. Jadi selalu bersyukur dengan apa yang kalian punya. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin ada di posisi seperti saya, yang mungkin ada tawaran pekerjaan yang lebih besar, kembali lagi itu adalah pilihan ya. Kalau memang kalian dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan kalian harus pindah, saya rasa itu juga keputusan yang bijak ya. Karena kalau dulu saya di Indonesia, penting sekali saya mendapatkan gaji yang besar karena sekolah anak saya itu cukup mahal di Indonesia itu. Tetapi sejak pindah sini kan sekolahnya gratis, jadi ya cukup sedikit perbedaan gitu loh. Dan banyak yang gratis juga yang saya dapatkan fasilitas di Belanda gitu loh. Jadi ya uang yang saya punya itu pun lebih banyak untuk membantu keluarga saya ataupun untuk kebutuhan saya sehari-hari. Jadi memang faktor uang itu penting, tetapi tidak menjadi prioritas saat ini buat saya untuk kebahagiaan saya. Saya lebih ke yang penting saya bisa bekerja, makan, dan lain sebagainya. Karena bisa dibilang kehidupan saya lebih tenang gitu loh ketika ditimbang waktu saya di Indonesia dengan cukup banyak pressure, segala sesuatunya harus bayar dan cukup mahal menurut saya. Jadi kembali lagi ke keputusan masing-masing per orangnya seperti apa. Tetapi kembali ingat, menurut saya sih sangat penting sekali juga kita selalu bersyukur apa yang kita punya dan selalu melihat ke bawah, bahwa dan selalu juga melihat dalam arti memperhitungkan juga sebelum kita mengambil keputusan, apakah kita benar-benar yakin dengan keputusan itu. Dan kalau kita yakin, kita harus jalani dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Saya yakin, ini pengalaman saya, kalau kita kasih yang terbaik buat perusahaan, kita pasti dapat yang terbaik pula gitu loh. Dan satu lagi, buat teman-teman yang mungkin belum dalam kondisi apapun yang tadi saya sebutkan, percayalah, selalu berkata, karena kata-kata adalah doa. Saya sudah buktikan itu berkali-kali. Banyak pengalaman hidup saya itu berawal dari kata-kata saya yang menurut
saya hanya berkata aja dan berandai-andai aja, dan saya selalu bermimpi-mimpi setiap hari kalau suatu saat saya seperti itu. Dan ya akhirnya saya bisa mendapatkan satu persatu gitu loh. Jadi percayalah kalau kata-kata yang positif itu adalah doa buat kalian juga. Oke, ya ampun sudah 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih ya, semoga video ini bisa sebagai perenungan buat kita semua dan buat kalian juga, saya juga gitu loh. Dan aku senang sekali bisa sharing ke kalian. Jangan lupa like and subscribe, and thank you, terima kasih untuk subscriber yang sudah semakin bertambah, dan giveaway-nya jangan ditunggu ya next week. Dan kembali lagi saya akan umum di giveaway-nya di Instagram aku Kevi20. Jadi follow Instagram aku juga karena giveaway-nya akan diumumkan di situ. Saya sudah exciting sekali untuk pilih siapa pemenangnya, tetapi pilihan pemenangnya akan saya pilih hari Jumat. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin pertama kali giveaway ini dibuat, yang sudah kirim pertama, ini akan dipilih secara acak. Dan tentunya, dan ingat ya, yang paling kreatif itu pasti yang akan saya pilih. Tetapi jangan khawatir, saya akan fair untuk memilih pemenangnya. Dan semoga kalian pada beruntung, dan terima kasih. Selamat. Sekarang sudah hampir mau jam 7 di Belanda, masih terang. Dan saya rasa di Indonesia sudah jam tidur. Oke, selamat tidur buat semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Muah, 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 muah. Dudui. Dah.